Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu terlalu keras. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi kasa ahlal hadithi rida syarafi fi kulli iklim wa rafa'a sya'niha wa ala dzikrihim fi kulli hadithin wa qadim wa khassa min baini hamlati syar'i bi mazidit tashrif wa ta'zim. La haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Dijawab cepat hadiah umroh surat Yunus surat nomor berapa? Gagal. Baru mikir, Pak. Lah iya wong kok ana sing ndelok kepean ya wae. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita memanjatkan puji syukur pada Allah. Kita berserah diri hanya kepada Allah. Kita berbuat selalu ikhlas ditujukan karena Allah. Saya seorang suami, betul? Betul. Berusaha selalu berbuat baik terhadap istri secara ikhlas kepada Allah. Seorang istri harus selalu berbuat baik kepada suaminya juga karena Allah, bukan karena kebaikan suami. Bukan karena galaknya suami, bukan karena telat wedang wae ngamuk, bukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ibadah yang paling panjang adalah ibadah berkeluarga. Ibadah yang paling menentukan seseorang masuk dan tidaknya ke neraka adalah ibadah di dalam keluarga. Yang menjadikan seorang wanita masuk ke dalam surga adalah kelembutan hatinya, bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan zakatnya, tetapi adalah Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia. Siapa yang bukan manusia? Ada? Ini bahayanya ngaji ngantuk tuh, bahaya di situ. Siapa yang bukan manusia ngacung-ngacung karena sambil liar, bahaya itu. Jadi makanya jangan ngantuk ya. Ya, gitu. Nanti kalau ngantuk ditinggal, ya semuanya sudah pergi terus dijual. Lah masuk deretan pakaian. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini dulu kita pernah ketemu. Yang terakhir adalah 1,5 bulan yang lalu. Ayo, siapa yang tahu kita ketemu terakhir tanggal berapa? Loh, kok apal? Iya, hari Rabu tanggal 30, ya masih terkesan. Pokoknya sing ngisi wonge sing paling tua, sing paling elek, masih gitu panjenengan itu batin. Iya, ya nasib saya lah. Ya harus disyukuri. Iya, saya sangat bersyukur bisa setua ini panjenengan yang belum tentu bisa setua saya. Makanya banyaklah ngaji dengan orang tua.
biar ketularan. Ketularan muda. Iya. Jangan mau jadi ketularan orang muda, jangan mau ketularan itu jadi tua gitu. Yeah. Baik ibu-ibu sekalian, mbak-mbak, mbah-mbah, gitu. Ini terdiri dari 3 golongan kok. Ya. Kita topik hari ini adalah ikhlas. Setelah ikhlas kita ikhtiar dengan ikhlas. Setelah ikhlas kemudian kita berikhtiar, kita nyuwun terus pada Allah. Dan setelah itu monggo kersa Allah. Itu adalah sikapnya seorang yang beriman kepada Allah. Maka pantasan Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu tandanya khas sekali. Yaitu apa? Bantingan. Dikapak-kapake tetap tenang. Diuji macam apa tetap tenang. In asabathu sarra syakara. Kalau mendapatkan hal yang menyenangkan, bersyukur, semakin bertambah ibadahnya kepada Allah, semakin berzikir kepada Allah. Wa in asabathu dharra, dan apabila mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah dan lain sebagainya, sabara, dia bersabar. Karena apa? Kenapa kita mesti bersabar? Karena segala sesuatu itu pasti sementara. Semuanya sementara loh. Panjenengan yang cantik-cantik ini sebentar lagi elek. Loh buktinya saya dulu ganteng loh. Mesti ada yang gak percaya. Jadi kaya ngono ganteng biyen dong nom. Ayo sekarang panjenengan bayangkan Pak Haris dong zaman umur 30 tahun. Kaya ngono kae. Elek, kurus. Iya, siapa yang dulu sekolahnya bersama dengan saya satu perguruan? Iya. Pokoknya yang sekolahnya tamatan tahun 96 ke bawah, saya terkenal dengan triplek. Iya, kurus gitu, kurus, hitam, jegrik, elek lah pokoknya. Sampai anak saya itu mengatakan pada istri saya, Bu, biyen si riwayate priye Bu, kok ibu kok gelem-geleme karo bapak? Kata istri saya, lah nyong dajungi kepel kok. Ora gelem. Terus saya bilang, ora kaya ngono sebabe. Biyen ibu dong dilamar bapak. Kele mantu saking geleme nganti kecetit ngerti ora? Itu guyonan di dalam keluarga, boleh ndak apa-apa yang semacam itu, nggih. Tapi jangan guyonan seperti Gus Miftah gitu ya. Tapi beruntung. Ya. Ibu-ibu sekalian, siapa yang kenal Nabi Yunus? Nggak ada. Siapa yang tahu Nabi Yunus? Ngacung semuanya. Nggih, kecuali yang liar-liar. Nabi Yunus itu nabi yang frustasi. Saking angelnya umatnya untuk masuk Islam. Maka kemudian ini ringkas ceritanya nggih, biar cepat rampung. Ini kan pengajian dimulai agar cepat rampung toh. Iya. Nabi Yunus kemudian melarikan diri. Naiklah sebuah perahu. Kalau dikatakan perahu ya bukan, wong itu hanya terdiri, penumpangnya itu hanya sekitar orang 12. Masuk ke dalam berlayar di lautan. Tapi selalu hampir tenggelam terus.
Kemudian yang memiliki kapal mengatakan ini terlalu berat bebannya. Maka harus ada salah satu yang mau berkorban. Kalau tidak, kita mati semuanya. Nabi Yunus sudah berpikir, aku diuji nih sama Allah. Baik, akan saya buktikan apakah saya diuji atau tidak. Nabi Yunus saya usul. Buat semua nama di dalam lembaran. Lembaran itu lembaran kulit. Masing-masing didaftar namanya. Ada Yunus, ada Abdul, ada ini dan sebagainya. Ditulis semuanya namanya, digulung dalam kulit itu. Kita undi. Dari sekian ini yang diambil satu, siapa itulah yang nyemplung ke laut. Sekarang bayangkan laut, main rotok ngeri gitu loh. Jangan mbak, ya udah kalau laut belum pernah lihat. Ya, kalau saya ngenyek wong panjenengan tadi ngenyek saya. Nek laut belum pernah lihat, bayangkan menjer, itu aja. Ya. Nah, kemudian digulung. Kemudian ada salah satu orang ditutup. Ya, gulung, kemudian salah satu orang ditutup matanya, kemudian ngambil. Dan diambil, dibuka oleh seorang. Dibuka. Yunus. Semua orang kaget. Nabi Yunus di dalam perahu itu orang yang paling baik, paling santun, paling bermanfaat. Semua orang kusak-kusuk mau aja Yunus lah. Dia itu kalau ngaji nggak pernah ngantuk itu. Dan datangnya paling gasik, buktinya di depan. Maksud saya ini. Itu. Akhirnya kemudian, baik. Kita sepakati sekarang diulang sekali lagi. Dimasukkan nama Yunus, diaduk lagi. Diambil oleh orang yang ditutup matanya, kemudian dibuka, ternyata Yunus. Yang kedua kali. Nabi Yunus sudah lemes. Betul, berarti saya sedang diingatkan oleh Allah. Mereka kusak-kusuk lagi. Jangan Yunus lah. Kasihan, eman-eman. Akhirnya disepakati, diulang sekali lagi. Maka yang ketiga harus nyemplung. Dimasukkan lagi, diaduk lagi, diambil satu lagi, dan kemudian dibuka. Yunus. Nabi Yunus kemudian sudah cukup, saya masuk. Kemudian Nabi Yunus masuk ke dalam laut. Terus apa cerita berikutnya? Diapakan? Kalau dimakan enggak? Kalau dimakan kan dikunyah ya. Ditelan. Gitu. Ditelan oleh ikan. Nama ikannya? Hah? Ada yang ngomong jahir, bukan. Jahir. Namanya ikan nun. Masa nggak tahu sih? Kurang piknik. Ikan nun. Ada yang nesu loh. Namanya ikan nun. Nah, di sini ada pelajaran. Nabi Yunus beristighfar kepada Allah. Dan istighfar Nabi Yunus itu adalah, siapa yang tahu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bareng-bareng. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Begitu Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, arsy bergoyang, gempar seperti ada gempa. Allah kaget. Para malaikat, siapa yang mengucapkan zikir ini? Cari. Malaikat Jibril melesat. Kemudian dalam beberapa detik Malaikat Jibril lapor, Yunus wahai Allah yang ada berada di perut ikan, lepaskan dia, dosanya sudah aku ampuni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibacakan di dalam perut ikan sampai arsy bergoyang. Jadi kalimah ini adalah kalimah yang paling luar biasa. Artinya apa? Artinya ibu-ibu sekalian, bunda-bunda semuanya, mbak-mbak dan mbah-mbah semuanya, ya harus lengkap. Nanti kalau dipanggil sebagian nyong radundang. Lah itu kan saya harus tahu nek piantun putri kan harus begitu, harus lengkap gitu. Yeah. Kalau kita sedang mengalami kesulitan, kalau kita sedang mengalami kegundahan, kalau kita ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah, kalau ingin rahmah Allah diturunkan kepada kita, maka berzikirlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apalagi apabila itu dibaca pada tengah malam yang terakhir setelah kita sholat tahajud. Saya mau menyebut tahajud ini terus saya menatap satu-satu. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang yang beriman itu ditandai sholat malam atau tidak. Ayo, siapa yang mulia di hadapan Allah? Siapa yang belum mulia di hadapan Allah adalah orang yang sholat malam atau tidak sholat malam. Ada yang mulia? Banyak, ngarang. Iya, ini sebagian kadang-kadang soalnya. Dan sebagian ada yang sering, yang selalu bisa dihitung dengan jari. Selalu. Yeah. Nggak tahu, yang selalu ini angel banget itu. Yeah. Siapa yang selalu? Iya kan, sing ngacung ming wong loro. Enggak. Yang lain ngacung tetapi kan malu. Orang yang jane pengen ngacung tapi hadiah udah umroh ya oh, hadiah umroh meneh gitu. Ibu-ibu yang saya hormati, ikhlas itu menjadikan hati ini bertumbuh kepada Allah. Apapun yang dilakukan. Yeah. Karena apa? Karena tidak ada orang yang berjasa. Jangan lupa. Tidak ada orang yang boleh merasa berjasa. Yang ada adalah harus berhutang budi. Ini rada angel pelajaran ini. Contoh. Panjenengan membuatkan minum untuk suami. Yeah. Yang harus berterima kasih suami atau istri? Yang harus berterima kasih yang berbuat baik atau yang diberi kebaikan? Yang berbuat baik. Panjenengan ada pengemis. Kalau ngasih pengemis berapa sih?
Saya pernah ada orang ngasih pengemis 200 kilo Jal. Ya Allah, 200 kilo itu keliling Wonosobo tetap lapar. Ya. Ini pelajaran ini penting. Ada pengemis, kemudian diberi oleh panjenengan duit 5.000. Enggak Pak, enggak you, enggak mbok. Pertanyaannya, yang harus berterima kasih pengemis atau yang memberi? Yang memberi. Ini ada yang masih, kok yang memberi? Gitu. Kenapa? Karena yang berjasa itu pengemis, bukan yang memberi. Yang memberi yang berhutang budi. Yang memberi, yang berbuat baik itu yang berhutang budi. Itu perbuatan kalau ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ada orang yang dikei, matur nuwun. Kenapa? Karena yang memberi merasa berjasa. Padahal Allah sendiri yang berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatim mi'atu habbah." Orang memberi duit kepada fakir miskin 5.000, yang pengemis hanya dapat 5.000, yang memberi dapat 3,5 juta. Siapa yang harus matur nuwun? Yang memberi. Suami diberi air 1 cangkir. Suami dapat air 1 cangkir, tapi istri mendapatkan pahala 700 kalinya. Siapa yang harus berterima kasih? Istri. Ini namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu pakai logika. Jadi ibu sekalian, jangan pernah merasa berjasa kepada suami. Jangan pernah merasa berjasa kepada orang tua. Jangan pernah berjasa kepada anak-anak. Sebab kalau merasa berjasa nanti merendahkan. Panjenengan ngalamun, alah bojone nyong caca tinggal kelimpungan. Tinggal seminggu wis kaya ngono. Belum kaya. Iya. Tidurnya keleng gitu. Yang jan saiki akhir-akhir iki nek turu jan ora enak-enak mangan wae ora nyenyak blas kok. Iya, saking mangkele, saking ngantek terbolak. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Orang yang tidak kepada Allah, yang tidak menjadikan semua perbuatannya untuk Allah, karena Allah, hidupnya pasti nggak tenang. Gitu. Mudah tersinggung. Bu, Mbak, panjenengan nek dinyek lara ati nggak? Hah? Bodoh. Dinyek orang itu malah berterima kasih. Lah dia ngerampok dosa kita banyak banget kok malahan nyong loro ati nyong. Ora trimo pokoke. Ini wong bodoh. Iya, gitu. Nggih. Dinyek, diglendengi wong, apalagi difitnah. Oh, Masya Allah. Yang panjenengan menjadikan seseorang mendapatkan maghfirah itu wong-wong elek. Jangan sengit dengan orang jelek. Dia menjadikan banyak sekali orang masuk surga.
Siapa itu? Maling-maling itu menyebabkan banyak orang masuk surga. Nek sing dicuri ikhlas gitu. Iya. Sayangnya ada orang dinyek muring-muring, difitnah dendam, digelendangi labrak. Wong kok padha seneng temen karo neraka to? Ya, nggih. Banyak orang-orang yang semacam ini orang yang belum merasakan ning hobi. Bener enggak? Belum pernah merasakan ning hobi. Belum pernah merasakan rokok ning hobi karo neraka. Siapa itu yang senenge perengat-perengut? Ayo senyum. Jadi hidup di dunia ini harus nyaman. Tidak usah suka menyalah-nyalahkan. Nggak ada di dunia ini orang yang salah mau disalahkan. Itu nggak ada. Nggak ada ibu yang berbuat salah mau disalah-salahkan oleh suami. Ayo, ada nggak? Sebabnya ada dua orang yang pernah disalahkan. Ya masnya nyolok ngapura. Itu ada hanya dua orang. Dan dua-duanya sudah meninggal. Berarti nggak ada sudah. Kenapa orang kalau berbuat salah tidak mau disalah-salahkan? Ayo jawab. Hadiah umroh. Jawabannya sebab sing nyalahke yo tukang salah. Nggih, panjenengan berbuat sesuatu, Bu, dia pergi sih wong panjenengan, alah padha wae nang kowe ngono. Jadinya pertengkaran. Jadinya wong sing seneng rokok itu ngadepi wong nesu dengan nesu. Panjenengan saya ada orang lagi konsultasi. Pak Aris, saya itu punya anak. Sekarang anak saya jadi musuh saya, Pak Aris. Dia itu merasakan bahwa ibunya itu jahat sekali. Padahal maksud saya mengingatkan dia dalam pergaulan. Tapi dia itu kalau saya ingatkan sewot. Malah pernah nyiram saya gara-gara saya ingatkan. Itu saya harus gimana ya? Tapi ini panjenengan ada kesamaan, jangan kayak inyong kayak. Loh, padahal nyong ora konsultasi loh karo Pak Haris, kok Pak Haris ngerti? Ndak, beda. Senenge GR loh. Ndak. Nah, apa yang harus saya jawabkan? Saya mengatakan, Ibu, ujian yang paling besar itu anak. Ujian hidup yang paling besar itu anak. Yang kedua suami. Yang ketiga harta. Harta yang sedikit maupun banyak itu ujian. Nah, ujian yang paling berat adalah ujian yang sering masuk ke dalam sholat. Teman, tetangga gitu. Allahu Akbar. Sengit mana dong? Kon angel. Ya. Ujiannya apa? Ya tadi itu ujiannya kompor. Kompor ujian. Itu memean. Ye, duit kayak ngerik. Duit semono kayak ngerik cukup ya. Padahal nak nggo bayar nganu semene. Nek ditambah semene berarti kan
Ya Allah, ngeri cukup ya waladhdallin. Lah wong salate kaya gitu kok ngarep-arep swarga. Nggih. Makanya ibu-ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yuhibbu ayya'lama manzilatahu indallah." Siapa yang ingin tahu kedudukan dirinya di hadapan Allah, falyanzur manzilatallah indah, maka lihatlah kedudukan Allah di dalam dirinya. Siapa yang ingin tahu kedudukan dirinya di hadapan Allah, maka lihatlah kedudukan Allah di dalam dirinya. Salatnya saya ngalamun rendah itu. Ya saya nggak nyindir siapa-siapa. Ya, saya nyindir yang salatnya ngalamun. Padahal nggak ada kan yang ngalamun di antara panjenengan, kecuali kebanyakan. Ya. Dengan suami masih pecuca-pecucu. Lah kaya ngono kan njaluk swarga lho. Nggih. Gitu. Seneng glendengi wong. Ingin seneng nesu-nesu, ingin merasa hebat sekali, ingin merasa dirinya paling. Ndak. Orang yang riak, merasa dirinya lebih hebat, sombong namanya, atau merasa dirinya paling cantik, atau merasa dan lain sebagainya, itu masih terlampau jauh dari surga. Nah, siapa yang masuk surga? Orang yang tulus ikhlas. Man aslama wajhahu wa huwa muhsinun fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang menyerahkan dirinya, jiwanya, hartanya, suaminya, anaknya, keluarganya hanya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan terus dilakukan kebaikan itu, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka hidupnya tidak pernah susah. Hidupnya tidak pernah menderita, hidupnya tidak pernah sedih. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang menjadikan Allah adalah segala-galanya. Tsumma istaqamu, kemudian beristiqomah terus. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan menurunkan kepada orang ini para malaikat. Allah takhafu wala tahzanu, yang menjaga hati dan perbuatannya agar dia tidak punya masalah dengan siapapun dalam keadaan apapun. Jadi ibu-ibu, makanya satu ikhlas. Kemudian yang kedua ikhtiar. Ini nanti sampai jam? Aduh. Ya. Jangan jam 10. Elena kasihan. Kan? Iya, gitu. Panjenengan, kalau pengajian kita ini yang paling berjasa siapa? Elena. Panjenengan harus balas budi. Lo harus balas budi. Iya. Kalau belanja di Elena, jangan nek tekanin nek dino Rebo tok. Weming sejam. Habis itu klepat lungo. Enggak loh, saya enggak dipeseni loh ya. Enggak ada pesanan apapun, spontan. Ya. Baik, ikhtiar. Ikhtiar itu wajib. Apa? Ikhtiar itu wajib. Menjaga sehat itu wajib. Menjadikan suami jangan sampai marah itu wajib.
menjadikan mertua jangan sampai duka itu wajib. Duka itu apa? Duka marah. Kok tahu? Oh, berarti sudah piknik. Ya. Lah ini semuanya dumbar loh sesuai dengan naluri dan hawa nafsunya. Ya. Ada habis pulang pengajian lah kok ngelendengi mertua loh. Yang mau jangan sengit mana mertuane yang sebel banget. Allahu Akbar, ini gimana? Gitu. Jadi ibu sekalian, ya, mbak-mbak, bunda-bunda, mami, mbok, mak, dan semuanya, ya. Inna ma'al usri yusra. Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun pontang-panting berdakwah di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia itu pernah sujud di depan Ka'bah. Itu tengkoknya diinjak oleh orang kafir. Masya Allah, saya nggak kebayang. Apakah Nabi Muhammad melawan? Tidak. Nabi Muhammad marah? Tidak. Ya, saya tidak mengajak panjenengan seperti Nabi Muhammad, tidak. Ya. Tapi ojo sidik-sidik nesu gitu loh. Nabi Muhammad itu diinjak tengkoknya sedang sujud. Itu kalau Nabi Muhammad mau berdoa, orang itu celaka. Tapi Nabi Muhammad tidak berdoa. Nabi Muhammad tidak melawan. Orang ini mengatakan, mana Muhammad Tuhanmu? Coba sekarang celakakan aku. Tapi Nabi Muhammad diam saja. Nabi Muhammad habis dakwah di Taif yang ditolak, dilempari batu sampai berdarah-darah. Kemudian datang malaikat Jibril. Muhammad, apakah boleh aku ambilkan satu bukit untuk aku timpakan kepada orang Taif? Nek panjenengan, kan gitu tuh. Loro ati nyong. Nek perut telung bukit malaikat. Nabi Muhammad geleng. Jangan. Innahum kaumun la ya'lamun. Mereka adalah umat yang belum paham. Jangan. Nabi Muhammad SAW diludahi orang. Ada orang Yahudi disuruh oleh Abu Jahal, suruh menyakiti hati Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad berjalan ke pasar. Dan setelah sampai di depan rumah orang orang Yahudi ini, Nabi Muhammad itu dipanggil. Ya Muhammad. Nabi Muhammad kalau dipanggil tidak seperti kita. Nabi Muhammad kalau dipanggil nggak pernah nengok. Nek panjenengan kan opo? Gitu tuh. Tidak, Nabi Muhammad balik dulu. Ini kan orang contohnya orang iso. Nabi Muhammad sedang berjalan begini, dipanggil, Muhammad, balik dulu. Apa? Akhlaknya luar biasa. Yeah. Kita umatnya loh, jangan sidik-sidik nesu, digelendengi ngelabrak. Begitu balik apa yang dikatakan oleh orang itu, cuh. Astaghfirullahaladzim. Kalau panjenengan gimana, Bu? Kalau panjenengan, kalau saya juga ding, langsung delok ngisor. Golek apa? Watu. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika itu cuma diginikan, Pak. Kemudian diserbetke di tanah. Kemudian diginikan lagi. Apakah marah? Sama sekali tidak, hanya tersenyum.
Pagi harinya lewat lagi, diludahi lagi. Kalau saya tak gawakno truk tak iseni watu tenan. Tidak marah sampai 3 kali semacam itu. Hari keempat orang ini tidak ada. Rasul cari, sing sok ngidoni nyong iki nang ndi? Orang kok semulia ini, ya Allah, pemaafnya luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gambaran Al-Quran yang hidup. Ya, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, orang yang bisa berbuat baik dalam keadaan susah maupun senang, itu hanya Rasul yang pas gitu. Wal kadhiminal ghaidha, dan pandai sekali mengendalikan amarahnya, tidak sidik-sidik nesu, sidik-sidik mecucu, sidik merengut gitu. Seperti itu ya, Bang. Yeah. Ketika itu kemudian Nabi Muhammad SAW nyari, dapat informasi orangnya sedang sakit. Loh, rumahnya yang mana? Ya itu. Lah kok Rasul itu tele? Ayo panjenengan gimana coba? Panjenengan ada di yo tele bunganu yo. Lah nyong ora patek kenal. Kan gitu ta? Nyong ora patek kenal gitu. Yo tele bane lah. Apa sih? Mbiyen wis tong nglarani atine nyong. Ya wis mbiyen wis tong nglendengi nyong. Kapan? Ya kira-kira 15 tahun yang lalu. 15 tahun. Ya Allah. Isih kelingan bae nek eleke wong gitu. Ya. Nah, kemudian Rasulullah nengok. Orang itu melengos, tidak mau memandang Rasul. Kemudian Rasulullah berdoa semoga engkau segera disembuhkan. Pulang dari pasar Rasulullah bawa jajan, ada tempe kemul, pisang goreng. Telepon gitu, ya kan? Kemudian diberikan kepada orang tadi. Ya bukan jajannya, bukan itu. Ya, ini yang pernah umroh, pernah pengen melihat klepon. Nggak ada di sana klepon. Iya. Makanya kalau panjang pengen orang yang bisa bahasa Arab, coba terjemahkan apa artinya klepon. Orang nono sing ngerti arti ini. Kemudian habis itu Rasulullah SAW paginya berangkat, ditengok lagi. Orang ini sudah mulai memandang Rasulullah, sudah mulai berpikir, ini gimana sih katanya. Orang yang menyuruh saya sakit tidak nengok. Malah orang yang saya sakiti, yang mendoakan, yang membawakan makanan untuk saya, yang menengok sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW pulang dari pasar, dibawakan jajan lagi. Kemudian ditanya bagaimana keadaanmu. Orang ini tidak berkata apa-apa, hanya nubruk kaki Rasul sambil nangis. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kamu disuruh siapa? Kenapa kamu ludahi aku? Aku tuh disuruh Abu Jahal, wahai Muhammad. Tapi betapa kejamnya Abu Jahal. Aku sakit, dia tidak nengok. Tapi orang yang aku sakiti malahan demikian penuh dengan kasih sayang. Kemudian Nabi Muhammad narik orang ini berdiri, dipeluknya dan dibisiki, aslim taslam, masuklah kamu ke dalam agama Islam, maka kamu akan selamat. Kemudian orang ini membisikkan, asyhadu alla ilaha illallah. Itu karena kelembutan panjenengan dengan anak-anak nek kasar mental ibu. Nggih. Anak itu, anak putra kita, anak kita ini orang hatinya itu belum utuh. Kalau panjenengan dhewe mereka kongkon wangel ndak jadi. Nggih.
Ada seorang anak ketika itu ditanya disuruh oleh ibunya, "Mbak, ibu pundhut ke kerupuk ya nang warung." "Moh. Mesti kaya ngono." Ya wis dhek nyapu, ya nyapu. Cukup sabune. Gah. Selang 5 menit anak itu keluar, "Bu, jawabannya gimana?" Bu, apa? Nyon duitnya tak Bu, apa duit keplak sisan. Iya kan? Gitu kan? Lah ini dengan anak sendiri aja dendam kok. Kaya ngono pengen lebu swarga lho. Ya. Tapi beda. Anak ini dikatakan macam itu dia melengkar mesti kok ngono. Sengit mana galak itu. Ya. Padahal anak sendiri yang salah. Tapi beda. "Mbak, pundhut kerupuk ya malah ya dia nyapu." Gah. Habis itu, Bu, apa? Nyon duitnya tak Bu? "Oh ya jelek ya, ibu tak ngerampok nyapu." Kemudian, "Butuh duit piro?" "Ya nek ana 10.000, kasih 10.000. Apa batin anak? "Ya Allah, ibu nyong apikane pol. Ya Allah nyong dosa, yakin nyong dosa, nyong nembe dikongkon emoh iki emoh. Lah kok ibu saiki disuwuni duit langsung dikei. Ya Allah betapa mulai, ya Allah masukkan ibu saya ke dalam surga ya Allah." Kan gitu anak. Sing galak-galak itu ora didongake. Ya. Jadi ada ikhtiarnya mendapatkan kebaikan itu, ada ikhtiarnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wala in asatum sing jawab hanya sebagian. Yang lain kurang piknik itu. Kalau kamu berbuat kebaikan, kamu sedang berbuat baik untuk dirimu. Tapi kalau kamu berbuat jahat, kamu sedang berbuat jahat untuk dirimu. Yang dimaksudkan berbuat baik itu kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya ibu-ibu sekalian, nggak ada kata kecuali kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Agar apa? Agar kita mendapatkan kebaikan dari orang lain. Agar apa? Agar banyak orang mendoakan kita. Loh sekarang banyak ibu, jadi bukai gerah ya? Oh. Berhenti. Tapi beda, orang yang apian jadi bukai gerah. Oh ya Allah, moga-moga enggal dangan nang rumah sakit apa nang dalem? Nang omah wong loro untu. Pertanyaan. Wong kae sing duwe untu to. Malah ngenyek. Jadi ikhlas kepada dalam berbuat, ikhtiar selalu menggunakan akal, pikiran, sebab akibat. Kemudian yang ketiga berdoa. Nah, doa ini bisa dibentukkan dalam bentuk perbuatan. Contoh, ketika panjenengan tadi berangkat di rumah jam berapa, Bu? Ada yang 6:30, ada yang jam saya jam 8 kurang 5. Iya. Yang rumahnya paling dekat itu ketoknya saya loh. Iya. Saya ini buka pintu ini rumah saya itu. Ini istana saya. Iya. Loh yang namanya rumah sendiri itu harus dipuji sendiri. Wong ora ana wong liya sing ngalem kok. Iya. Istri saya adalah wanita paling cantik di dunia ini. Ya kenapa? Nek sing bojone wis ora ngalem, sapa sing arep ngalem? Iya kan ya. Tadi mau ikut saya. Saya bilang enggak usah, engko ndak orang lain tersaing kecantikannya. Ora ding patu-patune ora iso.
Ya, Bu? Ikhtiar doa. Doa itu apa? Doa yang paling efektif dengan perbuatan lagi. Jadi, apakah doa ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba, bahagiakan hidup hamba ya Allah, berkailah. Itu boleh? Boleh. Tetapi ada realisasinya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemarin ada yang bertanya, Pak, Rabbana hablana min azwajina itu doanya suami ya? Kok gitu? Iya kan, artinya ya Allah, berikan kepada hamba dan istri hamba. Saya mengatakan, ya tergantung sapa sing ndonga, sing menerjemahkan. Kalau seorang istri yang berdoa, ya Allah, berikan kepada hamba dan suami hamba dan anak turun hamba. Jadi doa ini fleksibel, tergantung siapa yang berdoa, terjemahannya berubah. Gitu. Seperti doa untuk jenazah. Jenazah itu doanya cuma satu. Tidak, nek laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi, nek wanita Allahumma gfirlah. Enggak ada siapa yang nyuruh. Gitu. Ya Allahumma gfir lahu. Panjenengan meninggal dunia, Allahumma gfir lahu. Saya meninggal dunia, Allahumma gfir lahu, sama. Gitu. Enggak ada dibedakan. Yeah. Kembali lagi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang berdoa adalah panjenengan. Oke? Sekarang pertanyaannya, siapa yang harus paling baik terhadap keluarga? Istri, suami, atau anak? Siapa yang paling harus baik? Yang paling harus terbaik adalah yang berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina itu ono gluduk. Apa ya? Ini habis ndonga malahan awake dhewek sing rusak. Hati-hati itu. Nggih. Panjenengan sering berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah hamba, ampuni kedua orang tua hamba sebagaimana mereka memberikan kasih sayang kepada hamba ketika hamba kecil. Artinya apa? Artinya panjenengan kita semuanya disuruh menelusuri kebaikan-kebaikan orang tua yang harus ditiru, dan kemudian menyambung silaturahim teman-teman ibu kita, teman-teman bapak kita. Ini lendongo kanggo wong tuwa ning awake dhewek maksiatan terus. Nggih, ana sedikit kesempatan glendengi. Ini siapa loh? Ibu-ibu sekalian, panjenengan berbuat dosa, orang tua itu ikut tersiksa. Orang tua kita, terutama ibu. Kenapa? Karena panjenengan dan ibu panjenengan itu satu badan. Siapa yang belum pernah dilahirkan dari seorang ibu? Saya yang tukulan nang beri omah. Iya. Makanya ada ungkapan begini. Ini harus hati-hati. Besok di akhirat, itu banyak bapak, ibu, anak-anak masuk surga semuanya, itu banyak. Juga banyak bapak, ibu, anak semuanya masuk neraka, itu ada. Bapak dan anak-anak masuk surga, ibu di neraka, itu banyak. Banyak.
Ibu dan anak-anak masuk surga, bapak di neraka. Itu banyak. Yang tidak ada apa? Ibu dan bapak masuk surga, anak masuk neraka, tidak ada. Kalau anak masuk neraka, orang tuanya harus menemani di neraka. Masya Allah, pendidikan terhadap anak tinggi sekali. Harus ikhtiar dengan segala macam. Cari rezeki yang halal. Sikapi semua masalah anak dengan sebaik-baiknya. Jangan sok sibuk. Bu, gak ada PR. Gak ada dewek lah. Ibu kira mudeng. Masalahnya bukan gak mudengnya. Masalahnya menemani. Loh, anak itu ditemani oleh ibunya di DPR di iki terus iki sing dilingkari ya. Ya digarapna. Gitu. Kadang-kadang kita harus cerdas. Iki nah, cari bu guru piye? Dia dong diterangi bu guru deh. Ini. Oh, Mbak ngene, Mbak Mas ini. Oh, ibu pinter loh. Ora apa-apa ndarani pinter poho lah. Ndarani. Saya pernah soalnya. Lah, anak kelas 5 SD ada PR matematika, saya itu sudah ngeblank pokoknya. Saya nek urusan matematika hitung-hitungan lah, ya Allah, kena ngopo itu. Kena ngopo ya saya itu. Ya, gitu. Nah, terus saya tanya, Mas, Bu guru dong nerang iki dikapake. Iki ngendikane di nganu yo dingenekke. Oh, mudeng Bapak. Iki berarti oh, Bapak bener loh. Bapak dengaran pinter, Pak. Bapak dengaran pinter. Betul gundulmu dengaran pinter. Iya. Jadi jangan sok sibuk di hadapan anak. Jangan sok sibuk di hadapan suami. Pengorbanan hidup kita, hidup saya adalah untuk istri dan anak. Panjenengan harus untuk suami dan anak. Begitu. Jangan kemudian, Pak, jenengan nek arep dahar kenang lemari ono mie ya. Yang tak turun dhisik. Dilalah suaminya iya karena nek arep sarese suami sing apian itu menyebabkan istri mudah masuk neraka, tahu enggak? Yang menyebabkan si istri mudah masuk surga itu suami sing nyengit. Iya, sing cuek sama istri, sing mangkelno itu malah mudah seseorang istri masuk surga. Nek sabar, nek lembut gitu. Iya. Aki turu penak-penak. Bu. Apanya kayak nami bu? Apa gawe dewe? Alah gawe ke? Ya astagfirullahaladzim. Menyebabkan ibu panjenengan beristighfar gitu ya. Kemudian masak wis rekoso kawe tisu masak. Bahasan mangsane dahar ming dicicipi tok. Dak ora sudah dahar, Pak. Jangan ora enak. Iya, panjenengan tulus ikhlas ya Allah gitu. Nggih. Gitu. Tapi jangan kemudian ngajak perang terus. Karena ada orang yang suaminya nyengit, istrinya menderita banget. Ora sabar gitu. Iya, enggak sabar. Iya. Suami saya yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Saya harus sabar, saya harus tegar, saya harus lemah lembut terhadap dia. Gitu. Oh, suami digitukan langsung keluntung gitu aja. Iya. Loh, suami segala apapun menghadapi istri yang lemah lembut akhirnya kalah kok suami. Bener. Penyanyi sih nggak tahu sih. Urung tahu tadi wong lanang sih. Saya orang lanang paham.
Nggih, wong lanang itu, laki-laki itu sekasar apapun menghadapi kelembutan akhirnya ikut jadi lembut Ibu. Asal sang istri ngalah. Nggih. Selidiki suami panjenengan nggak suka apa. Jangan pernah beli apa yang tidak disukai oleh suami. Suami wis genah, suami ora seneng pindang. Bola bali tukoni pindang. Gitu. Iya. Jangan. Dan semacam itu. Orang itu kalau sudah nggak seneng bau aja sengit gitu. Iya. Gitu. Suami senenge pete, panjenengan nggak seneng pete. Ayo beli atau tidak? Beli. Ya ini demi untuk suami jane nyong jan. Nyong jan risih mana ndelok rupane pete. Apa meneh ngrasake. Tapi wong bojone nyong seneng ya piye meneh gitu. Nyong ki mbiyen tenan nyong ora doyan sing jeneng daging kambing. Saiki nyong rodok seneng mergane bojone nyong seneng daging kambing. Nyong ki nyong saiki wis mulai seneng duren. Padahal maune masyaallah nyong arep mabuk nek mambu duren. Sebab apa suamine nyong seneng duren dan lain sebagainya Ibu. Panjenengan harus membaur, bukan suami suruh membaur ke panjenengan. Panjenengan yang membaur kepada dalam suami. Panjenengan yang ngalah. Gitu. Kalau suami dikon ngalah rekoso. Iya Ibu. Suami kon ngalah rekoso. Saya di rumah sekarang nggak pernah membeli pindang Ibu. Kenapa? Karena saya nggak suka. Gitu. Suatu ketika rewang saya beli pindang. Istri saya, aduh, dia tuku pindang ngawur bae. Bapaknya ora seneng. Terus diumpetke. Delah saya buka kulkas, "Bu mau pindang sih, Bu?" Loh kok yen ngerti? Oh, ambune pindang ya paling paling paham saya. Kemudian, "Oh, apa lah kayak mau yone sing nuku?" Ya ora apa-apa nono didaharno, Bu. Ora didahar ora apa-apa. Lah jenengan ora seneng, lah nyong karek ora maem gampang. Gitu. Karek ora maem pindange maksudnya. Iya, tapi yang lain kan saya makan. Jadi Ibu semuanya, doa itu semacam itu. Doa itu dengan perbuatan. Jadi doa, ikhlas, ikhtiar itu satu kesatuan. Tidak dimasing-masingkan. Nah, setelah semuanya berjalan dengan baik, barulah tawakal. Ojo apa-apa tawakal. Lah nyono tawakal wae karo Gusti Allah. Lah wis usaha borong, ya durung. Ada seorang putrane putranya sakit keras. Istrinya bilang sama suami, "Pak, iki dikon nang rumah sakit." Apa jawaban suami? "Bu, ora. Dhewek kudu tawakal karo Gusti Allah. Sing ngekeki lara ki Gusti Allah. Mengko sing arep marekke iki ya Gusti Allah. Wis to, berserah diri saja kepada Allah." Tapi semakin ke sana semakin panas, bahkan semakin jindal. Akhirnya pagi-pagi sekali sang istri siap-siap berangkat ke rumah sakit. Suaminya lihat, "Bu nang ndi?" "Nang rumah sakit." "Nggo ngopo mari rumah sakit?" "Nggo ngobati anak." Dibawa ke rumah sakit. Akhirnya suaminya ikut. Setelah diperiksa sama dokter, dokter bilang, "Mana bapak ibunya?" "Saya, Dok." "Ini gimana? Ini anak seharusnya sudah diobati 2 hari yang lalu. Kenapa baru dibawa sekarang? Sudah terlambat." Sorenya meninggal dunia itu anak. Baru bapakne sadar, oh carane tawakal ki ora kaya ngono. Gitu kan. Iya, tidak panjenengan meneng lah mrono nyono tawakal bae karo Gusti Allah. Nek mangsane ana rezeki kuwi teka dhewek gitu. Tidak, harus ada ikhtiar. Imam Malik jam. Aduh sudah lebih jam.
Nggih. Ini untuk terakhir nggih. Nggih. Yang mengantuk bangun. Tinggal didol. Imam Malik itu berbantah-bantahan dengan Imam Syafi'i bahwa yang namanya tawakal itu berserah diri sama Allah. Nek Gusti Allah memberilah, nek tidak, ya tidak. Imam Syafi'i tidak. Harus ada ikhtiar, Imam. Oh tidak berikhtiar pun akan dapat. Kalau Allah memang menghendaki. Tapi bagaimana mendapat kalau tidak ada ikhtiar? Ya coba aja nanti buktikan. Tenan. Pagi-pagi itu Imam Syafi'i jalan-jalan. Ini kan ceritanya Imam Syafi'i bermalam di tempat gurunya. Gurunya itu Imam Malik, itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berjalan-jalan. Ada orang sedang panen kurma. Imam Syafi'i terus ikut membantu. Setelah membantu sudah agak lama, kemudian setelah selesai panen, Imam Syafi'i diberi sak kereneng lah kira-kira nggih, sak kerat kurma. Dibawa pulang ke tempat Imam Malik. Kemudian Imam, monggo kita makan bersama. Apa kata Imam Maliki? Tenan to Syafi'i, aku pingin kurma, Allah menghendaki datang dan akhirnya aku makan. Tak Imam Syafi'i, tidak Imam. Kalau saya tidak membantu, saya tidak berikhtiar, nggak ada kurma ini. Imam Malik mengatakan, itu bagimu, bagiku tidak. Aku tidak ada ikhtiar, tapi makan kurma. Kamu berikhtiar, maka kamu makan kurma. Terus Imam Syafi'i mengatakan, lah terus yang benar yang mana? Yang benar dua-duanya. Yang benar adalah dua-duanya. Berikhtiar macam apapun, kalau Allah tidak menghendaki, tidak ada. Gitu kan? Paham gak maksudnya? Yeah. Ada orang pengen duit rezeki sing akeh, luwih nyambut gawe nemen. Tapi Allah belum mentakdirkan dia menjadi orang kaya. Tidak kaya. Tapi ada orang yang diam saja, tiba-tiba kaya. Ada enggak? Ada, untuk warisan. Ada ikhtiar enggak? Ada ikhtiar enggak? Enggak ada. Tapi tiba-tiba kayak lemah kayak nggodhe karo iki duit 300 juta ya. Ya wis. Bapak arep mati ya. Dadah. Insyaallah. Ya. Ibu yang saya hormati, waktunya sudah habis. Materinya sebenarnya belum habis. Ini materi yang semacam ini, ngobrol-ngobrol semacam ini lambok 9 jam. Gitu nggih. Iya. Entek bosen gitu ya. Ya demikian Ibu sekalian, saya tadi lupa enggak membaca doa pembuka nggih. Gelolo saya. Ya kita buka nggih 1 jam lagi ya. Ya demikian ibu-ibu semuanya, pelajaran yang bisa kita pelajari bersama-sama. Semoga semakin bisa mencerahkan hati kita, semakin bisa menenangkan hati kita, dengan catatan bahwa problema itu mesti ada. Tapi jangan lupa pula bahwa problema itu pasti sementara. Siapa yang mau bersusah payah, dia yang berhak kebahagiaan dan ketenangan. Tetapi siapa yang manja dan tidak bersabar, selamat menikmati penderitaan. Gitu. Dan semoga apa yang kita pelajari tadi memberikan input yang baik buat kita semuanya, memberikan hidayah untuk kita semuanya. Dan semoga ya Allah, rizki kita rizki yang berkah, melimpah. Anak-anak kita ya Allah jadi anak-anak kita yang saleh dan salihah, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya.
Dan semoga suatu saat nanti kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.